selamat pagi, selamat hari Minggu. Wah, gimana nih kabar adik-adik hari ini? Kakak harap adik-adik semua di rumah sehat selalu dan tetap bersukacita. Walaupun kita masih harus diam di rumah, sekolah di rumah, dan gereja di rumah, tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik, untuk menambah sukacita kita, mari kita nyanyikan satu lagu Happy Yaya, Happy Yeye. Yuk Bang. Happy Yaya, Happy Yeye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, Happy Yaya, Happy Yeye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Di sini senang, senang. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke firman, mari kita satukan hati kita, pikiran kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Tuhan masih terus memberkati kami, memberikan kami kesehatan. Tuhan juga boleh cukupkan kami Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biar Tuhan Kau yang boleh berkati kami, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, adik-adik sekarang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Coba kakak dengar, sudah siap belum? Oke, kalau sudah siap, kita mau angkat satu lagu pujian, biarlah manis kau dengar, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagu ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian pengagungan kepadamu, biar manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita bersatu di dalam doa.
Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang masih kami rasakan hingga pada saat ini, di mana kami anak-anak sekolah minggu HKBP Sisinga Mangaraja dapat kembali mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami semua, supaya kami bisa melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu. Kita sudah memasuki minggu setelah kelahiran Tuhan Yesus. Sukacitanya masih terasa kan sampai sekarang? Pasti dong, walaupun mungkin kita masih belum bisa ketemu dengan keluarga kita, kerabat kita yang jauh dari kita, tapi kita masih bisa merayakan Natal di tahun ini dengan keadaan sehat dan penuh sukacita. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan di minggu pagi ini tertulis dalam Yesaya 63 ayat 7. Yuk, udah disiapin kan Alkitabnya masing-masing? Kita sama-sama buka yuk. Oh iya, untuk adik-adik yang belum bisa baca, dengerin kakak aja ya dari rumah. Yesaya 63 ayat 7. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Kakak bacain sekali lagi ya adik-adik. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, kira-kira firman Tuhan kita hari ini tentang apa ya? Kira-kira Yesaya 63 ayat 7 ini bertulis tentang apa ya adik-adik? Coba kita baca lagi. Ayo. Ternyata Yesaya 63 ayat 7 ini merupakan doa pengakuan dan permohonan bangsa Israel adik-adik. Oh ya, sebelumnya adik-adik udah pada tahu kan kalau bangsa Israel itu merupakan bangsa terpilih. Ayo, udah pada tahu belum? Terpilihnya karena apa? Karena kehebatan bangsa Israel kah? Atau karena bangsa Israel penduduknya banyak? Atau karena bangsa Israel banyak melakukan perbuatan baik kepada Tuhan? Kira-kira karena apa ya adik-adik mereka bisa terpilih? Ternyata bangsa Israel dipilih karena kehendak Allah sendiri adik-adik. Bukan karena kehebatan mereka, bukan karena mereka kaya, mereka jago atau gimana-gimana. Nah adik-adik, bangsa Israel ini sama seperti kita anak-anak sekolah minggu. Tanpa kita sadari, selama ini juga kita merupakan anak-anak pilihan Tuhan. Mungkin dari adik-adik ada yang bertanya, masa iya sih kak? Masa kita juga merupakan anak pilihan Tuhan sebagaimana bangsa Israel yang merupakan bangsa pilihan Tuhan? Padahal kan aku masih suka nakal kak. Padahal aku belum rajin baca Alkitab. Padahal aku masih belum rajin ikutin ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik, mending sekarang kita sama-sama buka lagi Alkitabnya. Kita buka Yohanes 15 ayat 16. Yuk sama-sama kita buka adik-adik. Yohanes 15 ayat 16. Kakak bacain untuk kita ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bener kan adik-adik apa yang kakak bilang tadi? Ternyata bukan kita yang duluan memilih untuk mengikut Allah, tetapi Allah yang udah duluan milih kita. Di sini kan ditulis nih, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Coba lihat adik-adik, siapakah aku yang disebutkan di ayat ini? Iya benar, itu Tuhan yang berkata. Jadi bukan karena kita hebat, bukan karena kita cakep,
bukan karena kita rajin, cerdas, atau jago. Bukan ya adik-adik, kembali lagi ke firman Tuhan tadi, karena Tuhanlah yang lebih dulu memilih kita. Nah adik-adik, di ayat ini, ayat berapa tadi firman Tuhan hari ini adik-adik? Yesaya 63 ayat 7, benar. Nah di ayat ini adik-adik disebutkan kalau Tuhan Allah telah menolong bangsa Israel dan telah menyelamatkan mereka dari ancaman musuh. Jadi adik-adik, ternyata bangsa Israel ini terus mendapat pertolongan dari Tuhan. Dan saat mereka mendapat ancaman dari musuh, Tuhan selalu ada di pihak mereka adik-adik. Jadi gak ada musuh yang sanggup untuk melawan mereka, melawan bangsa Israel. Nah ternyata sama juga halnya dengan kehidupan kita adik-adik. Sebagai anak-anak pilihan Tuhan, kita juga selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan terus berada di pihak kita. Tuhan tidak membiarkan musuh-musuh kita datang untuk mencelakakan kita, untuk menjatuhkan kita, menghancurkan kita. Melainkan semua musuh kita itu bisa dikalahkan. Karena apa? Karena Tuhan ada di sisi kita. Nah adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik buat mengingat kembali. Apakah adik-adik menyadari keselamatan yang daripada Tuhan ini memang benar ada dalam kehidupan kita? Yuk, coba ingat-ingat lagi. Apa aja sih kebaikan Tuhan yang telah kita dapatkan sampai pada saat ini? Coba sebutkan adik-adik dari hal yang terkecil saja. Nah, pasti jawaban adik-adik beragam ya. Mulai dari diberikan kesehatan, diberikan nafas kehidupan, makanan dan minuman, bisa beli jajan, bisa beli handphone yang diberikan oleh orang tua kita. Nah adik-adik, jadi walaupun dalam keadaan COVID seperti ini, kita masih harus terus bersyukur adik-adik atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin kita masih sering murung, kita masih sering sedih, kita merasa bosan di rumah karena gak bisa main keluar, gak bisa ketemu dengan teman-teman seperti dulu. Tapi kita harus bersyukur karena kita masih dijauhkan dari virus-virus yang ada di sekitar kita adik-adik. Keluarga kita masih sehat, kita masih bisa mengikuti pembelajaran sekolah dan ibadah sekolah minggu di rumah. Nah adik-adik, berkat penyertaan Tuhan ini sampai saat ini tidak berkesudahan, sangat berlimpah ruah, tak bisa dihitung adik-adik. Nah kita masih bisa diberikan matahari pagi, kita masih sehat, pakaian-pakaian kita juga bisa kering. Terus juga biasanya kan kalau sore itu ada hujan ya adik-adik, Tuhan untuk memberikan hujan berkat itu untuk kebutuhan kita juga. Coba kita bayangkan kalau nggak ada air, kita nggak bisa minum, kita nggak bisa mandi, nggak bisa nyuci, nggak bisa ngapa-ngapain adik-adik. Jadi kita nggak boleh lupa untuk terus bersyukur atas berkat Tuhan yang sungguh luar biasa melimpah di kehidupan kita semua. Kita nggak boleh terus-terusan mengeluh ya adik-adik, karena dalam setiap pergumulan, permasalahan yang ada dalam kehidupan kita, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti menyelamatkan anak-anak pilihannya. Adik-adik, sebagai anak-anak pilihan Tuhan, ternyata kita harus lebih sadar lagi dengan tugas-tugas kita. Tugas-tugas apa kak? Tugas-tugas sekolah? Tugas-tugas di rumah? Bukan adik-adik, tugas-tugas sebagai anak-anak pilihan Tuhan. Ada dua nih yang mau kakak ingetin di sini. Bukan seperti tugas-tugas sekolah yang tadi adik-adik, tugas-tugas di rumah bukan. Tugas kita sebagai anak-anak Allah adalah mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita nikmati itu hanya bersumber dari Tuhan. Apapun itu, sekecil apapun itu, semuanya itu berkat pemberian dari Tuhan. Seperti udara yang segar, seperti sinar mentari pagi, tempat tinggal yang teduh, dan semuanya itu berasal dari Tuhan. Kita gak boleh sombong adik-adik, karena kita punya segala sesuatu, jadi kita bisa bermegah diri, gak boleh adik-adik. Nah, karena kita harus sadar, Tuhan sumber dari segala sesuatu. Tuhan yang mampu menyediakan segalanya, mencukupkan segalanya, agar kita bisa hidup dengan aman dan nyaman. Nah adik-adik, kita harus sadar nih sebagai anak-anak pilihan Tuhan, melakukan tugas tadi. Apa tadi yang kakak bilang? Iya, kita harus gak boleh sombong,
kita harus mengakui kalau Tuhan itu selalu menyelamatkan kita, selalu menolong kita dan mencukupi seluruh kebutuhan kita. Dan yang kedua nih adik-adik, kakak mau kasih tahu, tugas kita adalah bersaksi. Apa itu bersaksi? Pasti adik-adik udah sering dengar kan apa itu kata bersaksi, tapi mungkin adik-adik masih ada yang belum ngerti nih apa arti dari bersaksi. Kakak kasih tahu ya adik-adik, bersaksi itu berarti mengabarkan kasih setia Tuhan, menggambarkan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, sehingga sesama kita nantinya, teman-teman kita nantinya bisa tahu perbuatan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita di dunia ini. Nah, jadi gak ada lagi yang bisa menyombongkan dirinya karena dia pintar, karena dia cakep, karena dia jago, jadi dipilih oleh anak Tuhan. No, bukan ya adik-adik. Tuhan gak ngeliat dari situ. Tapi adik-adik juga gak boleh ngerasa rendah diri, merasa kalau dirinya gak pantas, dirinya belum baik. Nah, gak boleh adik-adik. Jangan berpikir kalau Tuhan gak mau menerima kita. Gak boleh, kita harus sadar kalau Tuhan yang lebih dulu memilih kita. Tuhanlah yang mau menolong kita, menyelamatkan kehidupan kita. Jadi kita harus terus mensyukuri berkat pertolongan Tuhan ini. Selain bersyukur, kita gak boleh apa tadi adik-adik? Gak boleh sombong, gak boleh sombong. Tapi kita harus mengabarkan kepada dunia bahwa Tuhan kita itu hebat, Tuhan kita itu luar biasa. Karena dia selalu di sisi kita untuk menolong kita, menyelamatkan kita. Kita hanyalah orang-orang biasa adik-adik, tetapi Tuhan kita lah yang luar biasa. Jadi sebagai anak-anak pilihan Tuhan, kita harus tetap menjadi garam dan terang di dunia. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini dan kami sangat bersyukur Tuhan karena Tuhan telah memilih kami menjadi anak-anak pilihan Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk dapat terus mensyukuri berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami dan janganlah biarkan kami menyombongkan kekuatan dan kelebihan kami karena segala sesuatunya hanya bersumber dari Engkau saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengumuman minggu ini diperhatikan baik-baik ya adik-adik. Yang pertama kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan akan disampaikan oleh orang tua ke rekening gereja, yaitu melalui Bank Mandiri, di mana nomor rekening tertera di pengumuman. Dan yang kedua, ibadah online sekolah minggu akan tetap ada. Jangan lupa untuk tetap ibadah ya adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Adik-adik siapin persembahannya, bisa minta ke mama, minta ke papa, dan bisa juga adik-adik kirimin ke bawah sini buat persembahannya ya. Nah, adik-adik, kita mau persembahan, kita nyanyi lagu Begema, Begema. Oke? 1, 2, 3. Tepuk tangan ya adik-adik ya. Begema, Begema, giring-giringi, dungoho lomaho tugarejai. Hey, Begema, Begema, giring-giringi, dungoho lomaho tugarejai. Sahat hodisi digarejai, begion mumadisi, barita nauli, mulaksiani. Sonang rohai, ala nanang tubudo si paluai. Hey, Begema, Begema, giring-giringi, dungoho lomaho tugarejai. Hey, Begema, Begema, giring-giringi, dungoho lomaho tugarejai. Adik-adik sekolah minggu, setelah kita mengumpulkan persembahan, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan untuk kami sampai pada saat ini. Kami telah mengumpulkan persembahan kami Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan juga. Biarlah Tuhan yang memberkati persembahan kami ini,
memberkati keluarga kami, memberkati orang tua kami, supaya mendapat kesehatan, mendapat berkat yang daripada Tuhan, untuk dapat mencukupi seluruh kebutuhan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.